Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Dear Honorable of Literature Theory Course, Mrs. Uum Komaria and Mrs. Diah Prabaningrum, along with all my dearest friends. Let me introduce myself. My name is Angga Malia from the Indonesian Language and Literature Study Program. In this occasion, I will present the result of the analysis of the pragmatic approach in the short story of Menggadai Kebahagiaan, karya Devi Tasyaroh. Definisi pragmatik sendiri adalah cabang ilmu yang mempelajari dan mengkaji makna yang disampaikan oleh penutur atau penulis dan ditafsirkan oleh pembaca atau pendengar dengan melihat kondisi dan situasi konteks penyampaiannya. Definisi cerpen atau dapat disebut juga cerita pendek termasuk ke dalam prosa fiktif yang berisi mengenai kehidupan yang diceritakan secara ringkas dan singkat, serta berfokus hanya pada satu atau dua tokoh. Terdapat 4 nilai yang ada pada cerpen Menggadai Kebahagiaan karya Devi Tasyaroh. Yang pertama, ada nilai sosial, berhubungan dengan masalah sosial atau interaksi antar manusia di dalam suatu lingkungan masyarakat. Yang kedua, nilai moral, mengajarkan baik buruknya tingkah laku seseorang atau budi pekerti seseorang dengan sesamanya. Yang ketiga, nilai agama, sesuatu yang berhubungan dengan kitab suci, nilai-nilai kehidupan yang mendasari agama atau kepercayaan manusia. Dan yang terakhir ada nilai estetis, keindahan dalam karya sastra yang dapat menghidupkan sebuah cerita menjadi lebih menarik melalui kata-kata atau kalimat. Nilai sosial sendiri, di cerpen ini pada salah satu kutipan terdapat nilai sosial yang terjadi interaksi antara Sam dan seorang wanita berusia sekitar 23 tahun yang belum dikenalnya. Sam mempersilakan duduk. Hal tersebut menunjukkan diterapkannya nilai sosial sebagaimana kita jika ada orang asing yang mendekat, segera mempersilahkannya untuk singgah. Terbukti dalam kutipan, "Permisi Dik, bolehkah saya numpang duduk di sini?" Bagai gayung bersambut, pemuda berseragam putih abu-abu itu mempersilahkan gadis sekitar umur 23 tahun tersebut duduk. Yang kedua, nilai moral yang terdapat dalam cerpen ini terbukti dalam kutipan, "Bertahun-tahun sampai kini, tidak ada satupun orang yang kuasa menghentikan rasa bencinya pada papa." Kalimat di atas termasuk dalam nilai moral yang tidak baik. Seorang anak sudah sepantasnya patuh dan menyayangi seorang ayah yang selama ini telah membesarkannya, apalagi tanpa kehadiran sosok seorang istri di sampingnya. Ayah Sam menjadi orang tua tunggal, namun perlakuan Sam sama sekali tidak mencerminkan kehormatan sebagaimana seorang anak pada orang tuanya. Membenci sang ayah tidak dibenarkan, apalagi dalam budaya kita. Etika sangat dijunjung tinggi terutama dari kawula muda kepada orang tua. Selanjutnya ada nilai agama yang terdapat dalam cerpen ini dibuktikan dengan kutipan, "Sam belajar memahami garis Sang Maha Indah kali ini. Ya, mungkin saja takdir baik tengah berenang di lautan masyghul antara dirinya dan papa selama ini. Ataukah ini akhir dari semua yang ia alami? Ia tidak berani mendahuluinya." Pada kalimat di atas terdapat nilai agama berupa perwujudan rasa syukur dengan berpikiran bahwa semua kejadian yang telah dialaminya tentu sudah menjadi jalan yang ditentukan Tuhan. Saya mencoba berhusnuzon dengan berpikir jernih dan positif atas apa yang telah menimpanya selama ini. Saya pun tak berani mendahului apa yang telah Tuhan rencanakan. Yang terakhir, contoh dari nilai estetis yang terdapat pada cerpen ini dibuktikan dengan kutipan, "Sebaiknya kau cari badai asmara saja, Sam, biar wajahmu itu pernah merasakan bahagia. Jangan terus-terusan kau pamerkan muka kecutmu itu tiap hari padaku." Pada kutipan tersebut terdapat nilai estetis. Maksud dari badai asmara adalah sebuah perasaan untuk jatuh cinta. Sam membutuhkan seorang wanita agar bahagia hinggap dalam hidupnya.
agar senyum terkembang dari ujung bibirnya. Muka kecut di sini berarti wajah yang muram, tak enak dipandang. Kesimpulan yang dapat diambil dari analisis menggunakan pendekatan pragmatik, cerpen Menggadai Kebahagiaan karya Deswita Syaroh adalah cerpen ini memiliki nilai-nilai sosial, moral, agama, dan nilai estetis yang dapat kita ambil untuk dijadikan sebagai pembelajaran hidup. Hal-hal negatif dapat kita hindari dalam kehidupan sehari-hari dan mengambil hikmah dari isi cerpen tersebut. Terdapat satu kata-kata di cerpen ini. Cinta sama dengan sastra membutuhkan apresiasi, kreasi, dan ekspresi. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.